Halo semua, selamat datang di channel ini. Jadi channel ini membahas tentang seputar dunia AI. Jadi untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai dasar-dasar AI. Apa itu AI dan tools apa yang bisa digunakan supaya mempermudah berbagai pekerjaan kita. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mengenal terlebih dahulu apa itu AI. Jadi AI merupakan kecerdasan buatan atau akal imitasi yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Nah, AI ini juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Nah, lalu kira-kira apa teman-teman manfaat dari AI? Nah, ini ada banyak sekali, tapi secara garis besar ini yang pertama ada bisa untuk menghemat waktu. Jadi kalau kalian mungkin sedang bekerja atau membutuhkan informasi tertentu, ini bisa sangat menghemat waktu. Kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, dengan AI ini kita juga bisa meningkatkan produktivitas, misalnya dalam hal mencari ide ataupun meminta saran dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah meminimalisir kesalahan manusia. Nah, di AI ini bisa membantu kita untuk mengatasi berbagai kesalahan yang disebabkan oleh mungkin perintah yang salah ataupun berbagai hal terkait kesalahan manusia. Kemudian AI ini juga merupakan harapan baru ya teman-teman, karena dengan AI ini selanjutnya AI ini merupakan harapan baru karena di masa mendatang kemungkinan kita akan semakin bersinggungan dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence untuk mempermudah segala kegiatan kita. Nah, itu adalah manfaat AI. Yang selanjutnya adalah kita akan mengenal jenis-jenis AI. Nah, yang pertama ini ada Narrow AI. Ini adalah jenis AI yang dirancang untuk melaksanakan tugas spesifik dengan kemampuan terbatas. Nah, ini bisa dibilang AI yang pada tingkat sangat dasar ya. Nah, contoh tools AI di sini akan kita praktekkan nanti. Jadi AI yang akan kita coba praktekkan ini adalah Narrow AI. Nah, kemudian ada General AI. Nah, ini adalah AI yang lebih tinggi lagi. Ini adalah AI yang mampu melaksanakan tugas yang sama seperti manusia. Nah, ini untuk contohnya sendiri, ini ada yang menganggap contohnya adalah otomatisasi dari Tesla. Nah, ini masuk ke General AI. Misalnya bisa di mana mobil itu bisa jalan tanpa perintah setir ya. Jadi otomatis. Kemudian Super AI. Nah, ini adalah AI yang paling canggih. Nah, untuk saat ini memang belum ada AI yang Super AI. Jadi masih dalam konsep. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa contoh tools atau alat AI. Nah, ini nanti kita akan terapkan teman-teman. Kita coba akan praktekkan cara menggunakannya. Nah, ini AI ini atau tools ini sehari-hari aku gunakan untuk membuat berbagai keperluan ya. Mulai dari pekerjaanku sebagai guru maupun kesibukan lainnya, misalnya membuat konten ya. Di sini ada ChatGPT, Gemini, kemudian Leonardo AI dan Runway. Kita nanti akan coba praktek satu-satu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Oh ya, sebelum ke sini, ini tadi AI ini masuk ke Narrow AI ya. Jadi AI yang masuk tingkat dasar sebetulnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita coba akan praktek teman-teman. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan ChatGPT. Nah, mungkin aku perlu jelaskan sebentar. ChatGPT ini adalah generatif AI
Nah, kita bisa memasukkan berbagai perintah baik berupa teks ketikan, kemudian mungkin suara ataupun gambar sebetulnya. Nah, tapi kadang untuk fitur yang atau fitur lebih canggih ini kita harus bayar. Tetapi untuk fitur dasarnya ini gratis teman-teman. Nah, kita akan coba di ChatGPT dulu. ChatGPT ini adalah buatan dari OpenAI. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu Elon Musk, nah itu salah satu pendiri OpenAI selain Sam Altman. Oke, kita coba masuk ke ChatGPT. Nah, kalau yang langkah pertama kita cari saja ChatGPT. Tulisannya ChatGPT. Nah, oke. Nah, kita langsung ke ini ya. Teman-teman cari ini ya, ChatGPT. Pastikan logonya sama. Oke, kita tunggu. Nah, caranya tadi teman-teman ya, langkah yang pertama untuk membuka ChatGPT adalah masuk ke Google, terus kemudian cari ChatGPT. Nah, pastikan logonya yang seperti ini. Oke, nah di ChatGPT ini kita bisa bertanya apapun, kemudian meminta apapun lewat teks maupun suara. Nah, kalau di HP teman-teman juga bisa install di Play Store. Itu bisa menggunakan perintah suara. Nah, karena di sini aku pakai laptop, di sini aku coba masukkan perintah teks dari yang sederhana teman-teman. Misalnya kita mau bertanya mengenai apa hukum Mendel, misalnya Mendel atau Mendel. Oke, kita enter saja. Nah, ini langsung dijelaskan hukum Mendel. Nah, ini adalah uraian dari hukum Mendel. Ya, oke, ini langsung dijelaskan secara rinci dari hukum yang pertama, kedua, dan penjelasannya. Kemudian misalnya yang sederhana, misalnya apa itu huruf Braille misalnya. Nah, ini langsung dijelaskan bahwa huruf Braille adalah sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra bla 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 bla. Oke, nah itu adalah perintah sederhana. Bagaimana kalau perintah yang agak lebih rumit? Misalnya di sini aku tuliskan lebih baik bekerja dulu atau kuliah terlebih dahulu. Nah, ini misalnya kita mau meminta saran ya. Kita enter. Nah, maka akan dijelaskan oleh ChatGPT. Nah, akan diberikan saran ya. Oke, teman-teman. Nah, misalnya lagi misalnya ini kalau kalian mungkin konten kreator ya, misalnya kita mau minta membuatkan ide, buatkan saya ide konten, buatkan saya ide konten Instagram tentang, misalnya tentang apa? Tentang produktivitas.
dalam 1 minggu. Oke, kita enter. Nah, ini teman-teman dijelaskan mulai dari hari Senin kita membuat apa, hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, dan selengkapnya. Nah, ini disertai juga dengan hashtag. Jadi buat kalian konten kreator ini sangat membantu sekali. Ini mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan semua ini terkait dengan produktivitas sesuai yang kita ketikkan tadi. Oke, kemudian translate juga bisa. Misalnya apa bahasa Inggrisnya? Aku suka makan pizza misalnya. Oke, I like it pizza. Oke, nah ini ya, kalian juga bisa mencoba bahasa apapun di sini. Jadi bisa translate ke berbagai macam bahasa. Itu yang paling sederhana ya. Jadi ada ChatGPT. Nah, ini adalah buatan dari OpenAI, dan aku rekomendasikan kalian harus tahu AI ini ya, karena sangat bermanfaat sekali. Kemudian itu tadi ChatGPT. Selanjutnya di sini ada Gemini. Nah, AI ini dibuat oleh Google ya. Nah, ini belum lama dibuat, sebelumnya bernama Bard ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama sama ya, kita buka Google dulu. Kita masukkan atau kita ketik Google. Oh ya, aku lupa teman-teman. Jadi tadi untuk OpenAI atau ChatGPT itu kalian perlu sign up dulu ya, atau mendaftar, atau kalian juga bisa daftar atau masuk lewat Gmail. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita cari Gemini, kita klik dari yang paling atas. Oke, dari yang paling atas. Kemudian kita tunggu saja. Nah, untuk Gemini ini sendiri konsepnya mirip dengan ChatGPT ya. Kita bisa meminta berbagai hal ataupun bertanya menggunakan perintah teks maupun suara. Oke, kita coba misalnya di sini teman-teman. Karena ini aku tadi sudah login Gmail, jadi langsung masuk ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman belum login akan diminta login dulu. Nah, ini misalnya saya saya tulis buatkan saya ide konten TikTok 1 minggu tentang misalnya di sini tentang apapun teman-teman, misalnya tentang dunia kucing misalnya. Oke, kemudian kalau sudah kita enter, nah maka AI akan merespon ya. Gemini ini akan merespon. Nah, kita akan diberikan rekomendasi mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hingga ke hari ke-7 selama 1 minggu ya. Nah, di sini juga ada tips tambahan ini mengenai hashtag berkolaborasi dan macam-macam. Nah, misalnya lagi aku tulis di sini buatkan saya cerita tentang anjing ya, dalam misalnya 200 kata teman-teman. Oke. Nah, oke, kita enter. Nah, kita akan diberikan langsung ya tulisannya. Nah, di sini judulnya misalnya anjing penjaga desa di sebuah desa kecil bla 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 bla. Nah, ini kita bisa langsung gunakan. Jadi mudah sekali untuk mungkin kalian yang membuat tugas ataupun membuat makalah, membuat artikel atau apapun.
Oke, nah di sini juga kita bisa parafrase sebetulnya atau menulis ulang ya, sama ya. ChatGPT juga bisa, teman-teman. Oke, nah ini adalah Gemini ya. Nah selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Leonardo AI. Nah Leonardo AI ini adalah salah satu AI favoritku untuk membuat gambar ya. Nah ini gambar yang dihasilkan oleh Leonardo AI ini sangat bagus menurutku dan full color, tergantung prompt yang kalian ketikkan. Oke. Nah bagaimana cara menggunakannya? Nah ini adalah caranya. Oke. Yang pertama kita seperti biasa cari di Google. Kita ketikkan Leonardo AI. Oke, nah kita ketik, kemudian kita pilih yang paling atas teman-teman. Nah ini Leonardo AI. Nah untuk fiturnya ini sebetulnya banyak teman-teman, tidak hanya gambar, tapi di sini aku akan fokus ke gambar karena nanti untuk video ada sendiri. Ini adalah tampilan dari halaman utama Leonardo AI. Ya seperti ini. Nah kalian harus sabar, pastikan internetnya lancar. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung ke launch app ya. Tulisan di pojok kanan ini kita ketikkan atau kita klik launch app. Kemudian kita tunggu supaya masuk ke halaman login. Nah sama ya, ini sama, kita diwajibkan untuk login menggunakan akun mau Apple, Google atau Microsoft atau membuat baru. Nah, di sini aku sarankan untuk supaya cepat kita masuk lewat Google. Nah, oke, kita login menggunakan Google atau di sini Gmail ya. Oke, kita masukkan email yang kita inginkan. Kita klik. Oke, kemudian kita tunggu sampai kita masuk ke Leonardo AI. Oke, ini harus sabar teman-teman. Nah oke, kita sudah masuk. Nah ini adalah tampilan dari fitur-fitur dari Leonardo AI. Nah, di sini ada berbagai menu. Nah, di sebelah kiri ini ada koin ya, 150 itu adalah koin. Jadi, memang di Leonardo AI ini kita tidak bisa membuat gambar ataupun semacamnya sebebas yang kita inginkan. Mengingat karena ini adalah akun free. Nah, jadi di setiap hari kita akan diberikan 150 koin. Nah, tetapi menurutku koin ini sudah sangat cukup untuk digunakan di setiap hari. Nah, kalau kalian ingin tidak terbatas, jelas harus membayar ya. Oke, ini adalah contoh gambar-gambar yang dibuat menggunakan Leonardo AI. Ini bagus sekali. Ini dia. Ya bagus sekali ya teman-teman. Nah oke, kalau mau menggunakan kita coba klik image generation ya. Kita akan membuat gambar ya hanya dengan teks, menuliskan perintah dalam bentuk teks. Oke, kita coba. Kita klik saja. Kita
Nah, oke, ini kita sudah mengklik tadi, jadi kita pilih menu yang generate image. Nah, kita klik ini, kita finish saja. Nah, di bagian paling atas ini ada tulisan type a prompt. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa mengetikkan perintah di sini, gambar yang ingin kita buat menggunakan teks. Kemudian sebelah kiri ini ada pengaturan, teman-teman. Ada pengaturan, mungkin kalian mau membuat ukurannya berapa kali berapa, kemudian nanti gambar yang muncul ada berapa. Nah, ini kalian bisa atur sendiri di bagian kiri ini. Nah, ini ya, misalnya kita nanti pilih 1, 2, 3, 4. Nah, ini gambar yang akan muncul. Misalnya 4, kita nanti akan disajikan 4 gambar. Kalau 2 ya 2. Nah, oke. Nah, ini aku biarkan 4 saja. Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah aku buat ya. Ini sebelumnya. Ini. Nah, cara membuat promptnya. Nah, kalian bisa menggunakan Google Translate ya. Nah, kita masuk saja ke Google Translate. Kenapa demikian? Karena supaya hasilnya lebih bagus, karena takutnya kalau promptnya menggunakan atau perintahnya menggunakan bahasa Indonesia nanti belum support atau belum optimal. Jadi kita akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini misalnya aku coba akan membuat gambar wanita di pegunungan dengan lembah dan awan warna-warni dengan gaya Ghibli. Nah, kemudian kita copy yang dalam bahasa Inggrisnya, kemudian kita paste di sini. Kita copy, kemudian kita paste ya, atau paste. Nah, kita langsung generate. Nah, ini teman-teman, koinnya hanya butuh 24. Nah, jadi nanti 150 koin tadi akan terpotong ya. Kalau sudah, kita generate saja. Kemudian kita tunggu. Nah, ini maksudku 4 tadi, kita akan mendapat 4 gambar. Karena kita memang sudah mengatur 4 ya tadi. Kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, sudah jadi. Ini wanita di antara gunung ya tadi. Nah, ini hasilnya sangat bagus. Nah, dari gambar ini kita tinggal pilih yang kalian suka. Ini juga bisa langsung di-download. Kalau kalian suka semua, bisa semua di-download. Tinggal pilih di anak panah bawah ini, kita bisa langsung download. Nah, otomatis akan masuk ke perangkat yang kita miliki, mau laptop, komputer, maupun smartphone, itu bisa. Ya, nah ini contoh yang pertama. Kemudian misalnya lagi ya. Di sini misalnya aku ketikkan gambar anak kecil bermain bola di lapangan dengan gaya kartun misalnya. Kemudian kalau sudah, kita copy, kemudian kita paste di tempat yang tadi, kemudian kita generate. Kita coba teman-teman.
Oke, kita tunggu, harus sabar. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini gambar anak kecil kartun ya. Tapi ini kurang detail ya teman-teman, karena tadi bermain bola tetapi di sini tidak ada bolanya. Tapi kalian bisa coba-coba. Nah, sama ini bisa di-download juga. Oke, itu Leonardo AI. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar mengenai AI, tool AI yang terakhir, yaitu Runway. Sama ya, kita cari saja di Google, kemudian kita pilih Runway, tulisannya RUNWAY. Nah, ini adalah AI favoritku untuk membuat video, hanya dengan lewat teks maupun merubah gambar menjadi video. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik login saja. Nah, prinsipnya sama ya semua. Kita harus daftar ataupun login lewat Gmail. Nah, kita login. Nah, Runway ini juga fiturnya macam-macam ya terkait video. Oke, kita login dulu. Oke, kita login, kita tunggu teman-teman. Oke, nah ini kita sudah login menggunakan Gmail ya, karena aku sudah masuk sebelumnya, jadi ini bisa langsung masuk. Teman-teman juga bisa login lewat Gmail. Nah, ini adalah beberapa fiturnya, mulai dari video to video, teks atau image to video, generatif audio, lip sync, dan semacamnya. Ada banyak fitur. Di sini nanti aku mau coba teks ke video maupun image to video. Nah, ini dia teks atau image to video, kita klik ya. Nah, di sini ada dua kotak ya, atau tiga. Yang sebelah kanan ini adalah hasil, kemudian yang atas ini adalah gambar. Mungkin teman-teman mau merubah gambar jadi video ya. Yang di bawah ini, yang di bawahnya itu ada digunakan untuk memasukkan teks. Nah, ini sama ya. Jadi untuk memasukkan teks paling tidak kita menggunakan, kalau amannya bahasa Inggris, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Takutnya tadi kalau bahasa Indonesia AI belum support ya, ini untuk yang Runway ini. Nah, misalnya di sini mobil melaju di tengah hutan, diambil dari belakang. Jadi aku mau membuat video mobil melaju di tengah hutan dan kameranya itu dari belakang, teman-teman. Nah, ini translate-nya kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita generate. Nah, ini untuk yang free ini kemungkinan maksimal 4 detik ya, tapi bisa diulang-ulang. Mungkin kalau kalian mau yang lama itu mungkin nanti berbayar, atau kalian bisa coba explore. Nah, ini dia hasilnya, seperti yang kita ketikkan tadi. Nah, ini bisa dimainkan ya. Ini sudah dalam berbentuk video yang bisa kita putar dan kita download dengan mudah.
Nah, ini misalnya kita mau putar. Nah, ini mobilnya melaju ya teman-teman. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau coba yang image to video. Jadi kita akan merubah gambar ke video. Ini bisa di-download dengan mudah teman-teman. Oke, kita cari tadi misalnya gambar yang sudah kita buat dari Leonardo AI. Kita seret atau kita seret, kita tunggu. Nah, oke, kalau sudah, ini kita tinggal di bawah ini ada tombol biru ya, ada tulisan generate. Itu kita bisa langsung generate. Nah, nanti supaya gambar ini bisa menjadi video, nah kita klik generate. Nah, teknik ini sendiri sudah banyak di TikTok teman-teman. Di TikTok itu banyak orang membuat video semacam ini, dan banyak sekali pengunjungnya. Nah, ini kita tunggu sampai 100%. Nah, oke, sudah jadi. Ini hasilnya, bisa kita putar atau putar ya. Nah, ini lihat, ini nampak wanitanya menengok. Nah, gimana? Keren sekali. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di tempat kalian. Oke. Mungkin itu aja teman-teman video cara belajar AI dari dasar untuk pemula. Mungkin ada masukan atau saran, silahkan di komen. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-video lainnya mengenai AI di channel ini. Terima kasih.